perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Ki Ageng Suryomentaram. Ki Ageng Suryomentaram itu adalah seorang filsuf dan pemikir spiritual Jawa yang lahir sebagai Pangeran Keraton Yogyakarta, namun memilih melepaskan gelar bangsawannya demi menjalani hidup sederhana sebagai rakyat biasa. Beliau dikenal karena mengembangkan kawruh jiwa, ajaran tentang pemahaman batin, pengendalian keinginan, dan kemerdekaan jiwa. Ajarannya menekankan kejujuran terhadap diri sendiri, pembebasan dari penderitaan batin, dan hidup selaras dengan rasa atau perasaan. Beliau juga mengajarkan semua itu dengan bahasa yang membumi dan mudah dipahami oleh rakyat kecil. Warisannya tetap hidup dalam dunia filsafat, psikologi, dan spiritualitas Indonesia sebagai simbol kejujuran, batin, dan kesederhanaan hidup yang mendalam. Yang selanjutnya yaitu biografi singkat. Nama lengkap yaitu Bendara Raden Mas Kanjeng Haryo Suryomentaram, biasa dikenal sebagai Ki Ageng Suryomentaram. Lahir 20 Mei 1982 di Keraton Yogyakarta, wafat pada tanggal 18 Maret 1962 di Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Ki Ageng Suryomentaram adalah putra ke-55 dari Sultan Hamengkubuwono VII, sehingga ia berasal dari kalangan bangsawan Keraton Yogyakarta. Meski beliau berasal dari keluarga kerajaan, beliau melepaskan gelar kebangsawanannya demi hidup sederhana dan lebih dekat dengan rakyat. Selanjutnya yaitu ada praktik baik. Yang pertama, melepaskan gelar demi kesetaraan. Beliau meninggalkan gelar kebangsawanan dan hidup sebagai rakyat biasa. Ini menunjukkan sikap rendah hati dan keyakinan bahwa semua manusia setara terlepas dari status sosial. Yang kedua yaitu mengajarkan ilmu jiwa dengan bahasa yang sederhana. Beliau menyampaikan ajaran itu dalam bahasa yang mudah dimengerti, tanpa menggurui agar bisa diterima oleh semua kalangan, terutama rakyat kecil. Yang ketiga, hidup sederhana dan tidak tertarik kekayaan. Beliau menolak hidup mewah, bahkan ketika memiliki hak untuk itu. Ini sangat mencerminkan kesederhanaan, ketulusan, dan keteguhan hati untuk hidup sesuai prinsip. Yang keempat yaitu berdialog langsung dengan masyarakat. Beliau sering turun langsung dengan masyarakat, berdiskusi, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Ini adalah praktik pendidikan humanistik di mana guru belajar dari murid dan sebaliknya. Nomor 5, mengajarkan kejujuran, batin, dan kesadaran diri. Beliau menekankan pentingnya jujur pada perasaan sendiri, seperti rasa marah, sedih, iri, ataupun senang, bukan untuk ditutupi, tapi untuk dikenali dan juga dipahami. Yang terakhir, menghindari kelekatan pada dunia pujian, harta, dan juga pangkat. Dalam ajarannya, beliau sering menyebutkan bahwa manusia perlu bebas dari pujian, uang, jabatan, dan juga nafsu agar batinnya tidak terikat dan bisa hidup tenang. Halo, nama aku Aisyah Hasna Nabila. Jadi, visi inspirasi dari Ki Ageng Suryomentaram adalah mewujudkan manusia yang merdeka secara batin, yaitu manusia yang sadar diri, jujur, dan hidup tanpa pamrih. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau kehormatan, melainkan dari keselarasan batin dan kejujuran terhadap diri sendiri. Dengan mengenali keinginan dan perasaan secara jernih, seseorang bisa hidup damai dan tidak dikuasai oleh nafsu. Inspirasi hidupnya muncul keputusannya meninggalkan bangsawan demi menyatu dari status dengan kehidupan rakyat biasa. Ia menekankan pentingnya introspeksi dan pembelajaran dari pengalaman pribadi, bukan dari dogma. Baginya, setiap orang bisa menjadi guru bagi dirinya sendiri jika mau jujur dan sadar akan pikirannya sendiri. Selanjutnya ada ide atau gagasan. Yang pertama ada ilmu jiwa sejati atau ilmu kawruh jiwa. Ki Ageng mengembangkan apa yang ia sebut ilmu jiwa sejati, yang merupakan pendekatan introspektif untuk memahami diri sendiri secara mendalam.
Yang kedua, ada manusia sebagai subjek, bukan objek. Menurutnya, manusia tidak boleh hanya menjadi objek dari masyarakat atau sistem. Setiap individu harus menjadi subjek, yaitu sadar atas hidupnya sendiri, bertanggung jawab, dan mampu menentukan arah hidupnya dengan jujur. Yang ketiga, ada bebas dari kepentingan pribadi, yaitu Ki Ageng menekankan pentingnya manusia untuk membebaskan diri dari kepentingan pribadi yang berlebihan, ambisi, ego, dan pamrih. Yang keempat, ada panguripan atau kehidupan yang lurus, yaitu hidup yang lurus menurut Ki Ageng adalah hidup yang tidak digerakkan oleh hawa nafsu, melainkan oleh kesadaran sejati. Jadi menurut saya, gagasan-gagasan Ki Ageng Surya Mentaram sangat cocok dan relevan untuk pendidikan zaman sekarang. Ajaran beliau bisa menjadi bekal penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga kuat secara mental, jujur, dan sadar diri. Yang pertama, ilmu jiwa sejati atau kaur jiwa membantu siswa mengenal dirinya secara utuh, apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan butuhkan, bukan hanya mengejar nilai. Ini bisa memperkuat pendidikan karakter, empati, dan ketahanan mental. Yang kedua, manusia sebagai objek bukan objek. Dengan menjadikan siswa sebagai subjek, mereka diajak berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menentukan pilihan hidupnya. Ini sejalan dengan prinsip student-centered learning dalam pendidikan modern. Yang ketiga, bebas dari kepentingan pribadi, ego pamrih, ambisi berlebihan. Ajaran ini mengajak untuk belajar dengan niat murni, bukan karena pamrih. Jika diterapkan pendidikan akan lebih jujur, kolaboratif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, bukan sekedar prestis. Yang keempat, panguripan atau kehidupan yang lurus. Ki Ageng mengajarkan bahwa hidup seharusnya dilandasi kesadaran, bukan hawa nafsu. Ini membangun generasi yang berani jujur, bertindak benar, dan tidak mudah tergoda oleh materi atau tekanan sosial. Nah, jadi itu teman-teman sedikit informasi dari kita